Pemirsa, keterangan para saksi yang dihadirkan JPU makin menunjukkan skenario tembak-menembak Verdi Sambo kian terbantahkan. Lalu benarkah Verdi Sambo sulit lolos dari pasal pembunuhan berencana? Dan seperti apa pembelaan Eliezer hari ini? Kita membahasnya bersama kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, serta psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Selamat malam, Bang Roni, Mas Reza. Selamat malam, Mbak Vera. Baik, salam sehat selalu. Saya ingin ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, terkait dengan kesaksian keempat terdakwa obstruction of justice yang dihadirkan hari ini, nampaknya semua sepakat ramai-ramai menyudutkan Verdi Sambo. Artinya peluang Eliezer makin menguat bahwa seluruh skenario tembak-menembak ini sudah dirancang oleh Sambo. Betul, Mbak. Jadi yang tadi saksi yang dihadirkan, kami menanyakan ya, situasi terkait dengan skenario yang awalnya itu klien saya mengikuti skenario karena di pemeriksaan di Propam itu klien saya diperiksa masih memakai skenario yang awal. Kemudian itu mereka datang ke Propam itu jam 8.30 ya, jam 12.30. Jadi kemudian saudara FS itu datang, Verdi Sambo itu datangnya jam 10. Jadi itu sebenarnya fakta yang terungkap bahwa terkait dengan skenario ya. Kemudian tadi kita soroti juga terkait dengan kesaksian dari saudara Kombes Santo. Ini sangat penting buat kami karena apa? Terkait dengan jumlah peluru sisa jumlah peluru dari klien kami ya. Itu saudara saksi menyampaikan bahwa sisa jumlah pelurunya itu ada 12. Nah ini ada kaitannya nanti untuk pembuktian selanjutnya ya. Karena ini penting banget buat kami. Kemudian terkait dengan saksi yang lain menjelaskan bahwa saudara Verdi Sambo mempunyai senjata Glock. Nah, kemudian kami sempat menanyakan terkait dengan kotak peluru, mereka tidak mengetahui ya, tidak tahu ya, tetapi kita coba menanyakan. Kemudian kami menanyakan CCTV Saguling lantai 3 juga ya. Tapi tadi saudara saksi tidak mengetahui terkait dengan tidak adanya CCTV di lantai 3 Saguling ya. Nah ini juga kami menanyakan mengenai situasi, bagaimana situasinya ya, bahwa klien saya dalam situasi yang tegang, itu dijelaskan oleh para saksi yang hadir hari ini ya. Kemudian para saksi menjelaskan mereka kenapa menjalankan perintah karena ada rasa takut ya, itu juga pun dijelaskan ya. Nah ini hal-hal seperti ini yang terungkap di persidangan, yang nanti akan menjadi bahan kami untuk di pembelaan atau di pledoi berikutnya. Baik, Bang Roni, kita bahas satu persatu. Mulai dari pernyataan salah satu saksi, yaitu Agus Nurpatria menyatakan bahwa ada 7 tembakan ataupun 7 tembakan luka yang ada di tubuh dari korban Yosua begitu. Sedangkan Eliezer selama ini menyatakan hanya 5 tembakan yang dikeluarkan oleh Eliezer. Apakah Eliezer tetap bersikukuh bahwa ia hanya mengeluarkan 5 tembakan atau ingin meralat bahwa sebetulnya ada 7 tembakan atau sisanya memang dilakukan oleh orang lain? Nanti kita patokannya itu adalah di visum kedua Mbak Vera, eksaminasi ya. Itu nanti, jadi kalau di visum yang pertama ini, dugaannya kan ada beberapa hal yang memang menjadi catatan kan, adanya obstruction justice ya, ada pemeriksaan juga kalau nggak salah kepala rumah sakit ya. Nah, tetapi patokan kami adalah di visum yang kedua Mbak, yang di Jambi. Di situ nanti kita jelaskan. Baik, akan didalami begitu ya. Oke, Bang Roni akan melanjutkan persidangan begitu ya? Iya, saya harus melanjutkan persidangan. Dari perbincangan kita malam ini. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Roni Talapesi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan dengan Mas Reza. Mas Reza, tadi dari fakta persidangan yang ada begitu ya, bahwa salah satu saksi menyatakan bahwa tembakan yang dikeluarkan oleh Eliezer ini adalah 5, sementara luka yang ada di tubuh dari korban Yosua adalah 7. Sedangkan tadi dikatakan bahwa ya Eliezer memang melakukan penembakan 5 saja. Nah, Mas Reza, apa analisa Anda terkait dengan perbedaan statement dari masing-masing saksi maupun juga pernyataan dari terdakwa? Memberikan catatan ekstra tentang betapa rawannya ingatan manusia terkait senjata.
Konkretnya adalah ketika seseorang berada dalam situasi genting atau situasi kritis, dan pada saat yang sama ada senjata atau benda yang diasosiasikan sebagai senjata, maka kecenderungan manusia adalah dia akan memberikan perhatian fokus pada senjata itu. Dalam pengertian adalah bagaimana dia bisa melarikan diri atau menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari senjata atau dari barang mirip senjata yang dianggap akan bisa membahayakan dirinya. Atas dasar kecenderungan perilaku manusia macam itulah, psikologi forensik kemudian memperkenalkan istilah antara lain adalah teori efek senjata. Bahwa ingatan manusia sekali lagi sangat rentan sekali untuk mengalami fragmentasi dan juga sangat rentan mengalami distorsi ketika yang bersangkutan berada dalam situasi kritis dan di situ ada senjata. Dari hasil riset ini bisa kita pahami, andaikan ada sekian banyak orang di tempat kejadian itu, dan di situ juga ada senjata, apalagi kalau senjatanya lebih dari satu, apalagi kalau senjata itu kemudian dipakai untuk tindakan yang membahayakan orang lain, maka pengaruh senjata itu bagi ingatan masing-masing orang akan bisa bervariasi. Ada yang mungkin ingatannya cukup tajam, atau ada juga yang ingatannya tumpul, ada yang ingatannya akurat, ada yang lengkap, ada yang tidak akurat, ada yang tidak lengkap, dan seterusnya. Ya, akan menjadi fakta persidangan ketika memang ada kesesuaian, kecocokan antara alat bukti begitu ya, dengan misalnya diantaranya adalah selain luka, yaitu selongsong peluru, sisa pelurunya, kemudian juga bekas tembakannya. Nah, bagaimana membuktikan kesesuaian ini semua untuk mengarah kepada siapa berbuat apa dan peran masing-masing ini seperti apa? Kalau dikatakan tadi hanya 7 tembakan, ada 7 tembakan sementara Eliezer mengaku 5, artinya ada orang lain yang juga turut melakukan tembakan dan sempat dikatakan bahwa Ferdy Sambo lah yang juga turut melakukan penembakan dan 1 kali di bagian kepala bagian belakang. Memahami bahwa sekali lagi ingatan manusia cenderung mengalami distorsi dan fragmentasi akibat adanya senjata atau barang mirip senjata, maka sudah psikologi forensik sebetulnya ingin mengirimkan pesan bahwa proses pemeriksaan terhadap tubuh korban, pemeriksaan terhadap senjata yang digunakan akan jauh lebih menentukan maju mundur belok-beloknya proses persidangan. Dengan kata lain, proses pemeriksaan terhadap para saksi, bahkan juga termasuk terhadap terdakwa oleh majelis hakim terutama sekali, tidak usah difokuskan terlalu lama pada menggali ingatan mereka tentang peristiwa kritis yang di situ juga ada senjata. Alih-alih berfokus pada menggali ingatan manusia, baik itu saksi maupun terdakwa, akan lebih penting, akan lebih bermanfaat apabila yang kemudian dibongkar habis-habisan adalah sekali lagi hasil pemeriksaan kedokteran forensik, yaitu pada tubuh korban, dan juga pemeriksaan terhadap senjata api, kemudian peluru yang dikeluarkan, lokasi tembakan, dan sejenisnya. Ya, tapi Pak Reza, informasi yang kita terima bahwa senjata yang dipegang oleh Ferdy Sambo ini tidak ada ataupun tidak tahu di mana keberadaannya alias hilang. Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan bersama Mas Reza. Mas Reza, kita ketahui bahwa senjata yang digunakan oleh Ferdy Sambo ini hilang, tidak tahu kemana. Yang ada hanyalah senjata yang digunakan oleh Eliezer. Nah, lalu bagaimana upaya hakim untuk bisa membuktikan apakah benar Ferdy Sambo turut melakukan penembakan atau hanya Eliezer saja? Hakim ketika membuat putusan akan mengatakan terbukti sah dan meyakinkan. Sah berarti mengandalkan ketersediaan alat bukti. Nah, barusan sudah dikatakan bahwa ada satu alat bukti atau senjata yang sudah tidak lagi bisa ditemukan. Jadi terkait dengan sah, katakanlah sedikit gampang. Tinggal lagi pada meyakinkan. Meyakinkan memang menyangkut pada proses berpikir hakim, kesanggupan hakim untuk bermain dengan asumsi dan seterusnya. Nah, mari kita coba berasumsi, berarti kita sisir satu persatu. Di TKP atau di ruangan itu kita anggaplah ada 6 orang, yaitu Brigadir Yosua, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Maruf, Ferdy Sambo, dan Putri Chandrawati. Kita tinjau satu persatu probabilitasnya alias peluangnya. Yang pertama, Brigadir Yosua tampaknya tidak mungkin yang bersangkutan menembak dirinya sendiri. Dia kita singkirkan. Yang kedua, Richard Eliezer. Dia sudah mengaku melakukan penembakan terhadap 5 dengan menggunakan 5 tembakan. Berarti tersisa 2. 2 ini siapa? Kuat Maruf kah? Saya tidak berpikir bahwa seorang sipil seperti Kuat Maruf punya kemampuan, punya kesanggupan, punya keterampilan untuk menggunakan senjata api. Apalagi senjata api yang kemudian dipakai untuk menghabisi nyawa orang lain. Kita singkirkan. Yang keempat, Ricky Rizal. Ricky Rizal sudah sejak awal mengatakan tidak punya kesanggupan, Komandan. Dia tidak cukup punya kuat nyali untuk melakukan aksi eksekusi tersebut. Kita singkirkan. Putri Chandrawati.
Sama, dari 3 uang saya tidak berpikir bahwa Putri Chandrawati punya kesanggupan untuk menembak ajudannya tersebut. Tersisa 1 orang, yaitu Ferdi Sambo. Catatan, Ferdi Sambo adalah mantan aparat penegak hukum dengan jam terbang yang tinggi. Dia juga masuk dalam Satgasus Merah Putih, kemampuan tempur tinggi. Pantas bagi kita untuk berasumsi lantas bahwa dari 6 orang tersebut yang probabilitas alias peluangnya relatif lebih besar untuk melakukan sisa, yaitu 2 tembakan, ada pada Ferdi Sambo. Pertanyaan, apakah proses berpikir semacam ini kemudian bisa dijadikan sebagai dasar membuat putusan? Menurut saya, ya, bisa. Karena tadi saya katakan, di samping secara sah, juga ada meyakinkan. Meyakinkan adalah menyangkut kemampuan hakim dalam berpikir, deduktif, induktif, membangun asumsi, membangun atau meyakini sebuah probabilitas, dan sejenisnya. Ya, Mas Reza, bahkan ada asumsi 3 orang yang melakukan penembakan, bukan hanya Eliezer tapi juga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, karena terlihat di CCTV Putri Chandrawati sempat berganti pakaian dan ini ada dugaan bahwa jangan-jangan itu karena ada percikan darah di situ. Nah, apakah kalau bermain asumsi semacam ini mendorong untuk pembuktiannya bagaimana, Mas Reza? Tadi saya katakan, kalau memang alat buktinya tidak memadai, berarti terkait dengan sah, ini gamang. Agak sulit untuk memastikan sah, gitu ya, terbukti sah. Tinggal lagi yang kedua, yaitu terbukti meyakinkan. Nah, meyakinkan memang ada unsur subjektivitas di situ. Kalau kita sudah bicara subjektivitas, berarti bersangkut paut dengan jam terbang hakim, intuisi hakim, kemampuan hakim membaca kompleksitas persoalan, kemampuan hakim untuk sedikit banyak membaca pola kepribadian, pola respon dari terdakwa maupun saksi, dan hal-hal yang sifatnya subjektif lainnya. Nah, kembali lagi, hal-hal subjektif macam itulah yang kemudian akan dijadikan sebagai landasan, meyakinkan atau tidak meyakinkan, untuk membangun simpulan siapa gerangan yang punya probabilitas lebih tinggi untuk melakukan penembakan sebanyak 2 kali itu tadi. Ya, Kalau Mas tadi, Reza, tapi ketika ada salah satu, ya, ketika ada salah satu orang di TKP yang sengaja berganti baju, apa asumsi yang Anda baca? Kita mempersoalkan seseorang yang sedang menembak. Dan saya tidak membayangkan ada sebuah tali temali yang sifatnya absolut antara menembak, apalagi menghabisi nyawa orang dengan berganti pakaian. Spekulasi pemaknaan tentang berganti pakaian jadi sangat-sangat tidak terbatas. Baik. Kalau kita bahas lagi dalam persidangan ini terungkap soal bagaimana peran superior Ferdi Sambo selain memiliki power sebagai Kadif Propam saat itu serta menjual istri sebagai korban pelecehan. Nah, apakah para saksi yang Anda lihat saat ini berupaya untuk menyalahkan Ferdi Sambo seorang agar masing-masing dari para saksi ini juga untuk menyelamatkan diri mereka? Semua orang, terlebih lagi mereka dulu adalah berada di organisasi yang sama, yaitu organisasi Polri. Satu hal yang sangat membanggakan, sekaligus satu hal yang menjadi ciri khas mereka adalah jiwa korsa, rasa setia kawan, loyalitas, kepatuhan, termasuk kepatuhan yang sifatnya menyimpang yang diistilahkan sebagai kode senyap, yaitu kecenderungan untuk menutup-nutupi kesalahan maupun aib yang dilakukan oleh sejawat. Tapi itu dulu. Hari ini semua orang sudah tahu bahwa Ferdi Sambo bukan lagi seorang jenderal. Dia bukan lagi seorang Kadif Propam. Dia juga bukan kepala Satgasus Merah Putih. Dengan kata lain, Ferdi Sambo hari ini adalah orang biasa. Nah, sementara terdakwa-terdakwa lain atau saksi-saksi lain relatif masih punya posisi di Polri. Mereka tidak lagi berada dalam penguasaan Ferdi Sambo. Terlebih karena mereka tahu persis bahwa mereka berhadapan dengan ancaman pidana, juga ancaman etik. Saya yakin tidak ada satupun yang sesungguhnya mau dijatuhi hukuman pidana, tidak ada yang mau dikenai sanksi etik. Karena itulah, jiwa korsa atau kode senyap yang dulu sempat berjaya, hari ini pasti akan beralih rupa menjadi SDM, selamatkan diri masing-masing. Dengan dasar pemikiran bahwa masing-masing pihak akan berusaha menyelamatkan dirinya, maka saya beranggapan atau menduga semua pihak hari ini akan memilih untuk mengeroyok Ferdi Sambo bersama-sama. Karena cara itulah yang akan bisa memperbesar peluang bagi masing-masing orang untuk lolos dari jerat pidana dan meminimalkan kemungkinan adanya sanksi etik dari organisasi mereka. Baik, lebih memilih untuk mengeroyok Ferdi Sambo dan menyelamatkan diri masing-masing gitu ya. Kita ikuti bagaimana fakta persidangan berikutnya dalam proses persidangan. Terima kasih Mas Reza Indragiri sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.